Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian tektok Gunung Ungaran via Kali Sidi. Ini kita sudah masuk ke part 2, yaitu part dari parkiran Kali Sidi sampai ke Curug Benowo. Ini jalur wisata ya. Ini animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita menyusuri jalan perkebunan, kemudian kita belok kiri itu. Bukan masuk, turun ke saluran air, saluran irigasi Kali Sidi ya. Jadi kita yang warna merah ini. Jadi perjalanan menuju Curug Benowo dan Kali Sidi, Curug Benowo dan Curug Lawe ini kita berjalan di lembah dan menyusuri pinggir sungai, baik itu sungai buatan awalnya, kemudian kita sempat turun ke sungai alami, kemudian kita dinaikkan ke sungai buatan lagi. Dan untuk video manusianya kurang lebih seperti ini. Ini kita mulai dari parkiran Kali Sidi. Di sini nggak ada sinyal, makanya di situ ada dijual voucher wifi, itu ada tulisan di belakang Mas Ramu itu. Jadi ada warung yang jualan voucher wifi. Di sekitar warung ini juga banyak di sekitar parkiran ini banyak warung makan. Jadi kalau kita datang pagi dan belum sempat istirahat, bisa makan dulu, atau setelah pulang dari air terjun turun gitu kan, bisa makan dulu di sini kalau kecapean. Karena nanti perjalanan dari parkiran ini sampai ke air terjun itu lumayan bagi yang tidak terbiasa. Sampun Pak. Oh. Iki nenggo kula. Oh iya. Pak. Jadi di awal perjalanan ini jalannya cor seperti ini. Ini mobil bisa masuk sebenarnya. Wah, ini kan jalan perkebunan, mungkin ini dilalui untuk mobil pengangkut tanaman, pengangkut hasil perkebunan ini. Ini perkebunan cengkeh ya kelihatannya. Di perkebunan cengkeh ini dikelola oleh PT Cengkeh Zanzibar. Di PT Zanzibar ini punya pabrik di area Jawa Barat, didirikannya ya. Kemudian dia melebarkan usaha di Jawa Tengah dan seputar. Mau pertanyaan teman mendinan mau pasar. Wingi ditawani iku Mas. Ya iki sales. Merek apa? Ape but tapi sing ijo. Itu berarti ultra tani ta. Ultra itu kan. Tapi yang paling anu itu biru. Paling enak. Ini apa? Oleh itu. Sama limo. Bisa tunggu nih. Ini nyalep iki. Nanti sore ya. Tak parani. Apa nurun tak jebuk jeneng kantor. Anu, buku pertanian. Sales alat pertanian. Datang. Jebuk sira. Iso tunggu praya tokonya tutup. Dia nggak bisa ngambil barang. Yang biru berarti ya. Ini kita skip langsung ketemu pertigaan di mana kita harus ke kiri. Cuman beberapa wisatawan itu banyak yang lurus. Kalau sekarang sudah jelas ya, ada tanda-tanda itu sebelah kanan ada petunjuk jalan. Depan ini juga ada gerbang turunnya, dan sebelah kiri ini ada tulisan peringatan. Coba kita baca sebentar ini. Ya intinya dia peraturan itulah, kalau seperti itu bisa dibaca sendiri nanti. Ini kita mulai turun ke undaan. Maka tadi loh saat pendakian jam itu Ya kemudian begini apa langsung Sabtu
Sebetulnya mangkatnya jam 4 sore. Tekan camping nih jam 09.00. Bisa jadi tekan camping itu naik gelem langsung munggah. Ya podo Mas, paling 2 jam. Cuman ya wis kita kalau sampai sekarang nanti pulangnya masih harus nyebrang Punggungan kan capek. Kita nyebrang dulu baru sampai itu. Baru nyebrang Punggungan kita loh. Kok nek tenda. Isik sak Punggungannya sing pos pasingane. Tempat tepes. Heeh. Pokoknya dalam sepi. Lah terus nggonku camping tekan pos 4 cepet iki jurangnya ping loro. Lagi untuk siji aku kita ke sana apa enggak? Kalau yang samit dan wong pasti tinggal Paling samit. ya. Enggak kuat iki. Kita skip lagi, kita sekarang masuk jalur saluran air, dimana sebelah kiri jurang, di sebelah kanan saluran air. Wah, pemandangannya apa? Kirinya loh. Tahu foto. Udah. Oke nih. Terus lah. Ini Bang Ipul balik lagi buat dokumentasi. Pemandangan dari sini memang bagus kalau dilihat mata, tapi ternyata di video dan di foto menurun ini apa keindahannya, lebih indah kalau dilihat langsung. Jadi kita coba mentranslate pembicaraan antara Mas Ramu dan Pak Dian tadi. Yang pertama itu Tapi beda yang foto kalau dilihat di mata ya teman-teman. Itu. yang pertama itu tadi Pak Dian cerita tentang mau beli sepatu boot, bike boot, apa boot yang warna hijau. Warna hijau itu seri apa ya? Mas Ramu lupa. Cuman kalau pengalaman dari Mas Ramu kan udah nyoba beberapa merek sepatu boot dan dari seri yang paling enak itu ya ini yang paling pas, tapi boot ultra black. Cuman sayangnya ultra black ini pilihan warnanya cuma ada dua, warna biru dan warna hitam. Kalau yang hijau itu ultra apa itu warnanya lebih banyak, tapi itu khusus untuk pertanian dan solnya itu kurang kurang apa ya, ya terlalu lentur kalau nggak salah. Jadi beberapa brand sepatu boot itu ada yang terlalu keras solnya, ada juga yang terlalu lembek solnya. Kalau terlalu keras itu jadinya licin kalau lewat jalan-jalan yang berlumut atau yang becek. Tapi kalau yang terlalu lunak itu dia kelebihannya gripnya bagus, cuman jadi cepat capek telapak kaki karena kalau nginjak batu tuh kerasa. Nah, sedangkan yang Mas Ramu pakai ini yang ultra black warna biru ini sebenarnya sama sih biru atau hitam. Pokoknya yang saya ultra black ini yang paling nyaman buat Mas Ramu. Jadi dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek. Ini sekarang kita ketemu undak-undakan di saluran. Ini sebenarnya jalur wisata ya, jalur wisata cuman kok tidak cocok untuk orang tua ini. Cocoknya ya buat pemuda. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak juga agak rawan. Ini gasnya di atas. Bilang malah jurangnya sebelah kiri. Jadi selain jalur yang cukup berbahaya untuk orang manula, ada keunikan tersendiri di jalur ini yaitu saluran air yang di sebelah kanannya Mas Ramu itu jauh di atas ketinggiannya dengan sungai. Jadi di bawah jurang itu ada sungai. Nah, air yang kanan dari saluran air yang sebelah kanan ini sebenarnya satu sumber dari sungai yang sebelah kiri yang di bawah jurang sana. Satu sumbernya itu di depan sana. Nanti akan Mas Ramu tunjukkan videonya.
Jadi sungai dibelah gitu modelnya, sungai dibelah, airnya dimasukkan ke saluran air yang sebelah kanan ini. Ini kita skip, kita loncatkan. Sekarang kita nyampe di jembatan merah. Ini salah satu ikon dari wisata ini, wisata CLBK Curug Lawe Benowo Kali Sidi. Ini jembatannya di atas jurang. Ini jembatan lumayan awet ya. Nggak tahu ini dari kayu apa ini, mungkin dari kayu jati atau kayu besi, karena ini sudah lama ya. Berarti Mas Ramu terakhir kesini itu sebelum COVID. Dan jembatannya masih seperti ini saja. Nggak tahu sudah diperbaiki atau enggak. Tapi modelnya persis plek-plek kayak gitu. Ini sekarang kita ketemu saluran air lagi. Jadi di bawah jembatan ini sebenarnya saluran air. Jadi saluran air yang ditutupi papan kayu warna merah itu, sehingga seolah jadi jembatan penghubung antara dua punggungan atau dua perengan ya. Jadi memang unik nih saluran air Teluk Lawu ini. Nggak tahu ini buatan Belanda atau buatan pribumi. Maksudnya dibuat pada zaman Belanda atau dibuat zaman setelah Belanda nggak ada di Indonesia. Kita cerita tentang Curug Lawe atau CLBK ya. Jadi di sini tuh di wisata CLBK ini kita akan disuguhkan oleh dua air terjun, yaitu Curug Benowo dan Curug Lawe. Dan kita skip dulu, ini kita disuruh ke kiri. Kalau dulu itu kita lurus menyusuri saluran air ini, bukan ke bawah ke kiri ya, tapi sekarang kita disuruh ke bawah. Foto baik kok buat kayaknya longsor mungkin ngarep lagi gitu. Oh mungkin lagi nih. Wisatanya ya lewat ini, jalur wisata. Kan wisata tekanan terjun. Berarti banyak tekan sini. Terjadi. Ya ana cincin. Gue antara terjun ini apa sampingnya. Soalnya gini oke sungai nih. Pengaran kan banyak sungai. Kita sekarang lanjut jalan turun. Jadi kalau dulu itu kita lurus terus menyusuri saluran air itu, tapi di depan itu ada ditutup atau di portal kayak gitu, kemungkinan ada longsoran di sana, jadi kita diarahkan ke bawah. Tapi di depan itu kelihatannya ada sungai, jadi kemungkinan ada dua. Di depan itu ada longsoran, kemudian kita dilewatkan jalur baru ini yang turun ke sungai untuk menambah spot wisata. Ini cukup aman sih jalan turunannya karena dibuat perundak-undak dengan memanfaatkan ban-ban bekas seperti ini. Malah lebih aman ini dibandingkan lewat di pinggir saluran air tadi kalau menurut Mas Ramu, karena agak berbahaya bagi penderita akrofobia yang fobia ketinggian. Nah benar, di depan ada sungai, sungainya jernih sekali. Tuh Bang Ipul pengen mendokumentasikan sungainya. Ini Bang Mahmud dan Bang Dian lanjut jalan, Mas Ramu juga ikut lanjut jalan. Keren keren. Setelah tadi turun dan menyeberangi sungai, sekarang kita naik ke apa istilahnya, punggungan apa ya. Ini berarti ini kita sekarang ada di punggungan yang berbeda dari awal kita naik tadi, dan kemungkinan ini punggungan yang sejajar dengan Indro Kilo.
Jadi bisa saja kalau kita Wah, Bang naik Ipul lali kelompoknya yo. naik dari Indrokilo bisa nembus atau menyatu dengan jalur sini. Mungkin lain kali akan Mas Ramu coba explore Ungaran via Indrakilo. Apakah ada dua jalur atau beda jalur? Maksud Mas Ramu ini gini, kalau Mas Ramu naik lewat Indrakilo menuju Puncak Ungaran itu apakah beda jalur dengan ini? Karena kan beda punggungan. Ataukah akhirnya nanti harus jalur yang sama dengan jalurnya via Kali City ini? Semoga Mas Ramu diberi kesempatan dan waktu serta kesehatan sehingga bisa mencoba jalur via Indrokilo untuk melengkapi puzzle jalur pendakian Gunung Ungaran. Kita kembali turun ini jalur setelah tadi naik. Jadi ini yang pengelolanya lumayan bagus ini. Jadi dia membuat jalurnya naik turun, tapi naik turunnya kan model zigzag dan dibuat undak-undakan menggunakan ban kayak ini, jadi cukup aman. Nggak terlalu boros juga, kalau menggunakan beton itu kan boros. Selain boros juga membuat wisata ini jadi kurang alami, mengurangi kealamiannya, keotentikannya. Ini warung pertama yang kita temui di jalur wisata ini, maksudnya di jalur sungai ya. Kalau di atas tadi kan ada memang. Kita istirahat sejenak di sungai ini untuk dokumentasi dan sekalian menunggu Bang Ipul nyampe, karena Bang Ipul tertinggal di belakang tadi. Kita skip, tadi kita udah foto-foto video di sini dan istirahat. Itu Bang Ipul kembali tertinggal, masih dokumentasi. Ini kita lanjut jalan lagi. Kali ini kita menyeberangi sungai lagi dengan jembatan yang terbuat dari ini apa, tong ya, tong Pertamina dibelah itu lembarannya, terus dibuat sebagai alas. Terus ini kita naik lagi, sepertinya kita akan kembali ke saluran air yang tadi, karena ini kita menuju punggungan yang tadi, punggungan perengan perengan di punggungan saluran air. Dan benar, ini kita ketemu saluran air yang tadi. Jadi kalau tadi kita lurus, itu kita akan ketemu jalur yang ini, ketemu di sini maksudnya. Tapi kita kan disuruh turun ke bawah, menyeberangi sungai 2 kali. Tapi justru itu menambah spot wisata ketika kita menyeberangi sungai di bawah tadi. Jadi ya ada plus minusnya. Plusnya itu jadi lebih panjang. Salah. Minusnya jadi lebih panjang, tapi plusnya malah lebih aman jalurnya dan lebih menambah view wisata. Dan ada warungnya juga. Cuman ada minus lagi, yaitu apabila hujan itu rawan banjir bandang. Ya, misalkan kita masih posisi di sini atau di depan sana, kemudian di bawah banjir bandang, maka bisa dipastikan kita akan terjebak di sini. Karena kan satu-satunya jalur pulang kan harus nyebrang sungai itu 2 kali. Ini kita kembali menyusuri saluran air dan ini kita nemu pintu air yang pertama. Saya renang, guys. Ingin berenang. Kawannya pengen nyemplung. Kelihatannya ini bak kontrol ya, kolam pintu kontrol maksudnya. Jadi kalau air ini ada masalah, maka akan dibuang ke kanan, nggak disalurkan ke kiri atau saluran yang seharusnya. Karena ke kanan itu kan berarti dia kembali ke sungai asal air ini. Kita lanjut jalan menyusuri saluran air. Sekarang kita ngambil posisi di kanan, main aman.
Kalau di kiri kan bila kepleset langsung nyemplung jurang, pilihannya nyemplung jurang atau nyemplung saluran. Kalau di kanan ini kan kalau kepleset ketatap batu sebelah kanan atau nyemplung di saluran air, jadi masih lebih aman. Nah, di depan itu ada bangunan, seperti bangunan. Nah, disitulah pintu air tempat ini apa, awal dari saluran air ini. Di depan itu kan ada sungai lah, sungainya dibelah oleh pintu air yang warna biru itu. Mari kita cek seperti apa penampakannya. Nah, ini sebelah kiri ini ada air gerojok dari pintu air sebelah kiri. Nah, inilah pintu air tempat awal dari saluran air ini. Di sini ada kontrolnya, dua pintu ya, kanan sama kiri. Kita lihat lah di situ. Modelnya seperti itu, sungainya dibelah gitu. Ya, ada yang lurus itu ketemunya di tempat tadi yang kita foto-foto terakhir, ada jembatannya. Yang ini yang dimasukkan ke saluran air, dia akan ke arah penduduk. Kita lanjut jalan lagi karena memang tujuan utama kita kan naik Ungaran, bukan bukan ini apa, wisata di sini. Yang anggap aja ini bonus. Kita bisa menganggap ini jalur terindah dari pendakian Gunung Ungaran. Ya, tapi tidak untuk ditiru karena sebenarnya memang ini bukan jalur pendakian, tapi jalur wisata yang cuman nyampe Curug. Nah, yang agak rawan kan dari Curug sampai ke Ungarannya itu yang agak rawan. Tidak bisa membaca peta atau tidak punya peta itu rawan tersesat. Kita akan tunjukkan di part berikutnya ya, mana kondisi trek pendakiannya. Sekarang kita naik kembali, kita dibuatkan jalur undak-undakan dari ban bekas lagi. Tapi menurut Mas Ramu ini malah lebih aman dibandingkan undak-undakan dari beton. Karena kalau beton itu kan gampang lumutan, kalau ini enggak. Cuman mentul-mentul, agak mentul dikit kalau pas kita nginjak karetnya. Tapi kalau isi tanahnya penuh, enggak mentul, malah cenderung keset kayak rem gitu karetnya. Ada tulisan apa? Dilarang berhenti di lokasi ini. Nggak tahu ini apakah di sini rawan longsor ataukah di sini daerah-daerah yang dimistikan, di apa, dipingitkan, ya intinya ada dua kemungkinan daerah sini rawan bahaya longsor atau mungkin pohon tumbang atau dianggap wilayah keramat gitulah. Di atas kanan itu ada toilet. Nah, jadi wisata ini cukup lengkap ya, selain ada warung dan sungai bisa main air, ternyata juga disediakan toilet itu di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan ini ternyata ada rest area di atas toilet itu. Kita cek seperti apa penampakan rest areanya. Dan ternyata di depan itu ada musola. Kita masuk ke rest area, ternyata cuman seperti ini. Ini bukan sekedar rest area, ternyata ini juga camping ground. Ada tulisan camping ground tadi di bawah, cuman Mas Ramu lupa memvideokan. Dan kita langsung skip. Setelah dari rest area, kita langsung loncat ke jalur menuju Curug. Di sini sudah tenang karena kita ini posisinya agak jauh dari sungai, jadi suaranya enggak terlalu berisik. Kembali kita cerita tentang Curug Lawe ya. Jadi asal mula nama Curug Lawe ini ada dua versi. Versi yang pertama yaitu kata lawe ini berasal dari makna lawe itu sendiri. Jadi lawe itu artinya benang.
Jadi Curug Lawe itu kan airnya mengalir ke bawah dan kayak semburat-semburat putih panjang menjuntai yang dianggap itu seperti benang sehingga diberi nama Curug Lawe. Dan ini kita kembali menyeberangi jembatan dari tong yang dibelah kemudian dibuat lembaran dan kita naik lagi kembali ke Curug Lawe. Jadi tadi itu versi yang pertama. Untuk versi yang kedua itu berkaitan dengan cerita mitos. Mitosnya ini berhubungan dengan Indro Kilo. Jadi di daerah sini itu ada 3 air terjun yang berdekatan, Curug Lawe dan Curug Benowo ini. Kemudian di punggungan sebelah kiri itu ada Curug Indro Kilo. Nah, dikisahkan itu Indro Kilo. Ini kita sudah nyampe di air terjun itu, nampak dari kejauhan air terjun Curug Benowo ya. Kalau sudah nyampe kelihatan air terjun ini berarti kita sudah di ujung cerita. Kita cepatkan saja ini ceritanya. Jadi ceritanya ada Raden Indrokilo yang dikutuk menjadi manusia kera karena dia itu durhaka sama orang tuanya, sehingga dikutuk menjadi manusia kera. Dia bisa berubah jadi manusia lagi kalau dia ketemu cinta sejati. Kemudian dia menikah dengan Dewi Banowati dan setelah menikah dia berubah menjadi manusia. Tapi karena lama tidak memiliki anak, akhirnya Indrokilo ini pergi mencari petapa yang bisa menyembuhkan. Dan ternyata lama sekali nggak kembali. Terus Banowati mengira kalau Indrokilo itu sudah meninggal, sehingga datanglah atau ketemulah Banowati ini dengan seorang pemuda yang bernama Ronggolawe. Dan akhirnya mereka menikah. Dan setelah sekian menikah, ternyata Indrokilo itu kembali lagi muncul. Dan setelah tahu kalau Banowati menikah dengan Ronggolawe, Indrokilo murka dan mengutuk keduanya menjadi batu. Karena dikutuk menjadi batu, keduanya kan sedih dan menangis. Nah, tetesan air mata ini akhirnya berubah menjadi air terjun Curug Benowo yang batunya Banowati dan jadi Curug Lawe yang batunya Ronggolawe. Apakah cerita ini benar? Sangat tidak benar. Ya cuman cerita cocokologi, nggak usah dipercaya. Lagian Ronggolawe, Banowati dan Indrokilo itu tidak sejaman kita baca di cerita-cerita itu. Jadi ketiganya itu tidak sejaman dan tidak pernah ketemu. Beda cerita lah. Ibaratnya kayak cerita Naruto dan cerita Superman terus ketemu gitu. Nggak mungkin ketemu karena beda negara, beda pengarang gitu ya. Kecuali kalau pengarangnya kolaborasi kemudian membuat cerita baru ya bisa ditemukan. Kayak cerita ketiga tokoh ini. Jadi setelah Banowati jadi batu nangis jadi air terjun Curug Benowo itu ya cuman cocokologi aja, namanya dicocokkan. Begitupun ya kita anggap kita tampil lagi. Ini kan tadi ceritanya cuman sampai situ, kita tampil lagi setelah Indrokilo sedih kemudian dia bertapa dan menjadi batu. Dan ternyata karena terlalu sedih dia menangis dan tangisannya menjadi Curug Indrokilo. Nah, akhirnya lengkapkan titik curug dengan nama yang mirip tokoh-tokoh mitos. Ini kita sudah nyampe di sekitar area Curug Benowo. Ini Mas Ramu selalu melihat ke kanan karena ingin mencari jalur masuk menuju jalur pendakian dari
cuman dari sini nggak nampak adanya jalur dari tadi. Kita cocokkan dengan peta itu sebelah manakah itu. Ini Mas Ramu tengok-tengok terus ini, mencari apakah ada jalan setapak di antara rimbunan daun-daun ini, atau di antara tebing-tebing di sebelah kanan itu, di manakah jalannya. Walaupun akhirnya ketemu, tapi kelihatannya tidak, ini agak berat. Nanti kita sambung di part berikutnya untuk perjalanan dari sini menuju Perumasan. Seperti ini penampakan air terjun Curug Benowo. Mas Ramu sebenarnya pengen menerbangkan drone di sini, cuman waktunya nggak cukup. Kita takutnya kemalaman nanti turunnya kalau kita berlama-lama di sini. Ini Mas Ramu segera mencari jalan. Yang bertiga tadi sudah nyampe di atas ternyata, yang Bang Ipul, Bang Mahmud, dan Bang Dian sudah menikmati panorama Curug Benowo. Jadi ini Mas Ramu yang kedua kali ya ke area sini. Yang pertama itu murni wisata dan kita cuman sampai di Curug Lawe, nggak mampir ke sini. Yang ini kita kan rencananya naik lewat sini Curug Benowo dan nanti turunnya lewat Curug Lawe. Nanti ketemu lagi di bawah di pertigaan jalur wisata percabangan. Ini percabangan jalur wisata yang ke kiri ke Benowo, kanan ke Lawe. Lah di situ nanti kita akan lewat situ turunnya, maksudnya rencananya. Tapi kita lihat nanti seperti apa pas kita turun. Semoga kita ketemu jalurnya, karena menurut informasi dari teman Mas Ramu yang kesini, jalan turun menuju Curug Lawe itu ketutup pohon tumbang. Jadi mereka turunnya akhirnya lewat sini, lewat Benowo sini. Lumayan bagus sih ini air terjunnya Curug Benowo ini. Tapi kalau menurut Mas Ramu masih lebih bagus Curug Lawe. Karena Curug Lawe itu air terjunnya agak seperti melingkar gitu tebingnya. Tebingnya kayak bentuk huruf U mini atau huruf O dibelah gitu lah, kurang lebih. Tuh Bang Ipul sama Bang Dian lagi, mereka bertiga ternyata sama-sama sedang dokumentasi, cuman bedanya Bang Mahmud sendirian, Bang Ipul sama Bang Dian duet dokumentasinya. Kita lihat seperti ini penampakan air terjunnya. Kita ternyata sudah di penghujung cerita kali ini. Seperti ini tadi perjalanan Mas Ramu dari parkiran Kali Sidi sampai ke Curug Benowo. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah, Mas Ramu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.